Halo? Boy, sekarang Kinar itu udah keluar dari rumah lo dan dia udah ngekos di tempat kenalan gue. Dan gue... Mama kirim aja pesan ke Boy. Mungkin dia lagi di jalan. Nanti dia kan bisa baca pesan Mama. Nggak sekalian aja kirimin paket, no. Ya kalau langsung dibaca, Pak. Kalau nggak langsung dibaca, gimana dong Kinarnya? Terus kalau Kinarnya udah keburu kenapa-kenapa? Aduh, Papa tuh gimana sih, Pak? Papa sih nggak ngerti sih. Mama itu seorang ibu, sangat khawatir kalau ada keadaan seperti ini anaknya. Papa sih bukan seorang ibu. Kok jadi papa yang disalahin? Kok jadi papa yang dimarahin? Lah, sekarang di sini ada siapa lagi? Coba, ada siapa lagi? Cuma ada Papa. Ya jelas Papa dong yang dimarahin. Mau marahin siapa? Mang Diman nggak ada di sini. Bira nggak ada di sini. Sri juga nggak di sini. Gimana sih Papa itu? Ya harusnya Papa dong yang harus dia. Papa. Cia, dia ngambek. Jangan ngambek, cuy. Ya, Mama aja diambekin sama Kinar. Kenapa jadi sekarang Papa juga ngambek ya? Papa. Untung si Aden mah tidak pernah ambekan anaknya ya. Biasanya mah yang ambekan teh awewe, perempuan. Jadi maksud kamu awewe bungkul gitu anu tukang ambekan? Hah? Jamuran bae. Sembarangan. Tahu. Mang Diman kan juga suka ngambekan, udah kayak anak kecil nggak jelas. Malu sama umur. Oke. Saya akan cabut tuntutan itu. Puas? Pi. Stop. Pi, lepasin nggak? Tapi jangan mau dong dengerin Alex. Masa hidup kita diatur-atur sama dia? Lepas! Lepasin anak saya! Lepasin! Lepas! Awas ya. Lepas. Ih. Sini saya. Si Alex. Boy. Boy. Lex, lu jangan macam-macam sama mereka. Hajar! Boy. Pi, ayo Pi. Masuk, woi! Reva, sini Reva. Woi Alex! Jangan cabut Alex! Kalian nggak apa-apa? Rev, kamu nggak apa-apa kan? Iya Boy, aku baik-baik aja kok. Om, ternyata Om jago berantem juga ya. Makasih ya Om udah nolongin saya.
Enggak lah. Om kalau berantem nggak kayak kamu. Jat. Makanya jangan meledek. Cuman seharusnya Om yang berterima kasih sama kamu, Boy. Om, Reva, aku mau minta maaf. Gara-gara saya, Om jadi terlibat masalah sama Alex. Dan pastinya Alex bakalan gangguin kehidupan Om sama Reva. Nggak apa-apa. Don't mention it. It's okay. Ya udah, Rev. Kalau gitu kamu jangan dulu keluar rumah ya. Kalau nggak penting-penting banget. Oke deh. Kalau gitu, Reva, kita pulang ya? Om, Ya. saya kawalin ya Om ya sampai di apartemen. Nggak ngerepotin kalian? Enggak Om. Oke. Kasih ya. Ayo, Reva. Makasih banyak ya, Boy ya. Ya, sama-sama Om. Ya udah kalau gitu saya langsung pamit ya Om ya. Nggak... Buru-buru Om. Ayo. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rek. Yupi. Dah. Halo Ma. Boy, kamu kemana aja sih? Mama telepon kamu penting banget, kok nggak diangkat-angkat sih, Boy? Sorry Ma, tadi Boy lagi bawa motor jadi nggak angkat telepon Mama. Ada apa Ma? Aduh, Boy. Ini masalahnya Kinar. Kinar kabur dari rumah, Boy. Kinar kabur dari rumah Ma. Lah, Boy, kamu tuh gimana sih anak macan? Kalau Kinar ngasih tahu perginya kemana itu bukan kabur, pamit namanya. Aduh, bantuin macan dong, Boy. Ya udah Ma, Mama tenang aja ya, nanti Boy yang cari Kinar. Oke, Mama berusaha tenang, tapi kamu bantuin Mama ya cariin ya. Ya, Nak ya? Ya, oke Ma. Ya udah deh kalau gitu. Makasih ya, Boy. Assalamualaikum. Ya. Aduh. Kinar kabur dari rumah. Dan gue nggak tahu dia kemana. Dan kayaknya kita harus nyari dia deh. Kebangetan. Ini pasti ulah Tristan. Dia tuh emang niat banget nyakitin hatinya Kinar, tau gak? Tristan emang bener-bener gak ada kapok. Kayaknya Tristan harus ngerasain tangan gue lagi nih biar dia ngejoprak nih. Yaudah guys, sekarang kita cari Kinar aja. Ya udah, yuk. Ya udah Pi. Kalau gitu Reva langsung ke kamar ya. Mau Tunggu istirahat. sebentar. Papi mau ngomong sama kamu. Kamu duduk dulu deh. Yuk. Gini sayang. Papi kepikiran dengan keselamatan kamu. Papi takut ada apa-apa dengan kamu. Apa perlu kita bayar orang untuk mengawal kamu lagi? Papi jadi keingetan sama siapa tuh yang dulu Bagas. Gimana kalau Bagas kita hire untuk menjaga kamu, sayang? Reva sih kayak terserah papi aja deh. Yang penting papinya ngerasa tenang. Ya udah, kalau kamu setuju, Papi akan coba hubungi dia. Papi akan telepon dia. Perasaan sih nomornya masih ada nih di memori. Sebentar. Bagas. Wih, alhamdulillah ada nih. Ada Pi. Pak B, tumen-tumenan telepon. Iya Pak B. Bagas. Alhamdulillah kamu angkat telepon ini. Iya, saya Bagas Pak B. Ya, jadi gini Bagas. Saya rencananya mau minta tolong kamu lagi. Kamu bisa kerja di tempat saya untuk jaga anak saya, Reva. Maksud Pak B, saya mau diangkat jadi bodyguard lagi buat jagain non Reva.
Iya, iya, betul. Bagaimana? Kamu bersedia? Ya, siap laksanakan Pak Be. Siap Pak Be. Oke, kalau gitu nanti saya kabari kamu lagi ya. Iya Pak Be. Makasih Pak Be. Beres. Gue harus samperin Tristan sekarang juga. Kayaknya itu anak-anak Falcon deh. Lebih baik kita ngindar dari mereka ya. Gue nggak takut. Ayo. Dan, ayo Dan. Ayo kejar. Sial, jalan buntu lagi. Woi, mau lari kemana lagi lo? Lo gak bisa kemana-mana lagi kan? Geng Falcon! Shout! Pak, dengar dulu Pak. Ada suara cewek teriak minta tolong Pak. Iya ya. Di mana itu? Yuk, kita tolong. Ayo Pak, samperin Pak. Tolong! Tolong! Woi, stop! Woi, tuh. Ada di mana? Woi, berhenti! Woi, stop, woi! Woi, lo jangan pada bikin keributan kampung gue! Pak, terima kasih banyak ya semuanya. Kalau misalkan nggak ada Bapak, kita nggak tahu kita bakal gimana. Ya udah, sekarang kalian pulangnya hati-hati ya. Terima kasih banyak ya Pak semuanya. Makasih ya Pak ya. Iya Bang, hati-hati ya. Hati-hati. Ayo, kabur. Cabut. Heh, ngapain lewat sini? Gak lihat apa ini habis dipel? Jangan lewat sini dong, mana pakai sepatu? Buka dulu sepatunya, gimana sih kamu? Heh, ada dikit anak saya kamu apain? Iya, kan dia nggak boleh lewat sini, kotor sepatunya. Ya saya marahin dong, bener dong. Ya dong, iya kan? Kamu ini kok berani sih ngomong kasar sama saya? Wah, Bu, mohon maaf ya, itu nggak kasar. Itu masih lembut. Kenapa? Ibu nggak suka? Ibu nggak senang? Mau pecat saya? Silahkan. Dengan senang hati saya dipecat sama ibu. Memang saya juga mau keluar dari rumah ini. Saya juga nggak betah di sini. Asal ibu tahu, saya juga nggak mau ada di sini. Nggak mau ada di sini. Ayo pecat. Awas ya, kalau kamu sampai keluar dari rumah ini, nanti saya teriakin maling. Maling teriak maling. Bu, mohon maaf ya. Saya ini bukan pembantu di sini. Saya nggak pernah ngurusin kerjaan kayak begini. Asal ibu tahu, saya ini istri orang kaya raya. Uang saya banyak, Bu. Heh, kamu teh istighfar nyebut atuh. Astagfirullahaladzim.
Kemarin kamu bilang teh artis selebritis. Sekarang istri orang kaya. Pekerjaan cuma pembantu. Kamu kesini itu saya bayar sama agen pembantu 1 juta buat gaji kamu. Cukup, dari kemarin ngomongnya masalah duit sejuta. Saya ganti uang ibu. 1 juta kan? Saya ganti. Lebih dari itu juga nggak masalah. Saya minta ganti 2 juta. 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta. Saya merem kasih duit itu ke ibu. Silahkan. Mana? Ayo mana duitnya? Oke, nggak masalah. Ibu asal ibu tahu ya, pembantu mana ada yang kayak begini gayanya bu, keren kayak begini. Asal ibu tahu, saya datang ke Sukabumi ini naik mobil. Mobil saya parkir di depan. Karena bensin mobil saya habis, saya tinggalin itu mobil. Terus saya jalan kaki. Saya cari rumah temen mama saya, namanya Tante Yuni. Ingat, saya kemarin bilang Tante Yuni. Nah, saya cari. Karena saya diikutin, saya takut. Ya udah, saya mampir ke rumah ibu. Saya ketakutan. Udah, puas ibu. Saya serang kaya, duit banyak. Ibu sekarang kalau nggak percaya, ikut saya. Kita cari bensin, pom bensin. Saya isi bensin, terus saya ambil uang di ATM. 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta. Merem saya kasih ke ibu. Mau? Memang kan, ibu nggak percaya kan? Modus? Eta mah modus. Kamu mau bohongin saya kan? Nggak bisa. Saya mah nggak bisa dibohongin. Udah cepat sekarang kamu kerjaan banyak. Awas ya, kalau kamu sampai kabur, saya teriakin lagi di sini. Biar kamu dikerjain sama warga sini. Ayo cepet kerja. Gue mesti cari cara untuk kabur dari sini. Bu, kalau modus itu mama minta pulsa, papa minta pulsa. Itu baru modus, Bu. Sama aja tuh. Ayo, udah. Jangan nangis ya. Mau cari kemana lagi nih kita? Tongkrongan mana lagi harus kita cari? Boy, coba lo kenal temennya Kinar gak? Siapa tahu dia ke rumah temennya gitu. Hah? Gue gak tahu, Kal. Gue gak kenal sama teman-temannya di sini. Lagian kan dia baru balik dari luar negeri. Ya, susah dong kalau gitu. Coba deh lo teleponin Kinar, siapa tahu dia angkat. Kita kenapa nggak ngobrol di dalam aja sih? Enggak lah, gak enak Kinar. Nanti disangka kamu perempuan gak bener loh. Bawa cowok ke kosan, ya kan? Ribet banget sih. Kenapa gak dijawab teleponnya? Boy, Ya udah sih, jawab terus bilang apa adanya, ya? ya Boy. Alhamdulillah, Kinar. Lu kemana aja sih? Tadi kata nyokap lu pergi tapi gak kasih tahu lu mau kemana. Sambil nangis lagi lu ngomongnya. Gue sekarang abis nyari kos-kosan dan gue udah dapet. Kos-kosan? Lu ngapain mau ngekos sih, Kinar? Pasti mama gak bakalan setuju. Sama nyokap dan bokap lu juga gak bakalan setuju. Boy, gue itu udah dewasa ya. Gue tuh bebas menentukan hidup gue sendiri, ngerti gak lo? Bukan masalahnya lu udah dewasa, Kinar. Tapi mama dan nyokap dan bokap lu gak bakalan tenang kalau lu ngekos. Udah sekarang ini deh, tenang aja. Gue juga nanti bakal pulang ngambil barang-barang gue dan nanti gue bakal izin sama Tante Marisa, oke? Dah. Ya udah senyum dong. Jangan manyun gitu. Ya udah. Kalau gitu sekarang kan udah mulai gelap nih. Aku pulang dulu ya. Ya nggak enak. Nanti disangka yang enggak lagi. Ini kan kosan, ya? Ya udah, telepon ya atau nggak WhatsApp. Ya. Aku pulang ya. Hati-hati. Ya. Dadah. Kenapa, Boy? Kinar mau ngekos. Dan dia udah dapat tempat. Ngapain sih Kinar pakai ngekos segala? Udah enak tinggal di rumah lo. Gue yakin banget nih. Pasti Kinar dipengaruhin sama Tristan. Iya sih, dan yang gue takut, kalau misalnya Kinar udah ngekos, gue pasti udah susah buat ngawasin dia. Dan gue takut sama ancamannya si Tristan. Ya itu udah pastilah. Tomboy-tomboy Kinar, dia itu tetep cewek. Ya kan, Boy? Ya maksud gue,
Ya perasaan Kinar itu tetap cewek, dia itu tetap lemah, gampang dirayu. Apalagi lu tahu semua lah Tristan itu kayak gimana. Dia itu playboy cap koplak, tau gak lo? Ya mau gimana pun juga, kita harus tetap ngawasin Kinar. Ya udah kalau gitu gue minta tolong sama lu semua. Tolong awasin Kinar. Dan kalau misalnya ada kabar tentang Kinar, langsung ngabarin ke gue, ya? Siap, Kak. Ya lu tenang aja, itu pastilah. Tenang aja lu. Kalau gitu gue balik duluan ya. Ya, hati-hati lu. Cai. Lu mau kemana? Kepo lu. Mau ke rumah Cindy, kenapa? Mau ikut? Ikut. Wih, enggak banget gue jadi obat nyamuk lu. Lu kemana, Wan? Lah, mau kemana lagi? Lu kan tahu gue jomblo. Paling ke rumah Babe. Rumah Babe, warung Babe kali. Sana deh lu. Mana aja boleh. Halo? Boy. Sekarang Kinar itu udah keluar dari rumah lo dan dia udah ngekos di tempat kenalan gue. Dan gue bisa nerekam dia kapan aja. Lo tahu kan itu? Ya, sejujurnya sih ya, sepupu itu cantik dan sayang kalau buat gue kerjain. Cuma ya, mau gimana lagi? Gue teramat dendam sama lo, Boy. Cukup, Tristan. Sebenarnya lu tuh maunya apa sih? Kenapa lu sampai kayak gitu sama gua? Kenapa lu dendam banget sama gua? Emangnya gue punya salah sama lu? Gue gak cuma dendam sama lo, tapi gue dendam sama semua anak AJ. Lo tahu kenapa? Karena gue ditolak sama Cindy. Udah gitu lo selalu campur urusan gue sama Haikal. Lo selalu ngebela dia depan gue. Gue benci sama lo. Tristan, soal lu sama Cindy, itu nggak bisa dipaksain. Lu kan tahu, cinta itu nggak bisa dipaksain. Kenapa lu nggak sayang sama Kinar aja? Kinar bener-bener tulus mencintai lu. Dan gue nggak bakalan keberatan. Kalau lu bener-bener tulus juga mencintai Kinar, gue bakalan ngedukung lu. Tapi gue udah tahu, motivasi lu tuh jelek buat dia. Terus ngapa lo bohongin gue, ha? Lo bohongin gue kalau lo udah ngejauhin Reva, iya kan? Sekarang begini, kalau lo nggak jauhin Reva, lo tunggu aja tanggal mainnya. Gue bakal bikin Kinar tambah terpuruk, kecuali lo jauhin Reva. Paham lo? Lo nggak mau kan sepupu lo gue sikat? Hey. Pi, ada salam tuh dari Tante Farah. Waalaikumsalam. Oh iya, Pi. Tadi kan Reva teleponan sama Cindy. Terus Cindy cerita sama Reva. Kalau Tante Farah tuh sering nanyain tentang papi. Terus Tante Farah tuh juga sering ngomongin papi loh. Kayaknya sih Tante Farah itu kagum deh dengan kepribadian papi yang luar biasa. Papi tuh orangnya katanya wawasannya luas, terus orangnya juga nggak sombong, terus sukses tapi tetap rendah hati. Pokoknya ya naksir kali, Pi. Masa sih? Papi emang nggak pernah perhatiin apa kalau misal Tante Farah nih lagi ngobrol sama Papi. Tapi lihat dong gerak-geriknya, ekspresinya. Kalau orang nggak suka sama orang suka kan pasti beda. Iya sih, tapi Papi nggak begitu memperhatikan Tante Farah. Tapi ya udahlah. By the way, tolong sampaikan sama Tante Farah salam dari B. Iskandar. Itu sih udah pasti, Pi. Tapi sekarang Reva mau minta izin dulu, Pi. Reva mau keluar, ada yang Reva mau beli. Rencananya Reva tuh mau ke toko buku dulu.
Aduh, gimana ya? Ini papi lagi sibuk mempersiapkan buat meeting besok. Jadi papi nggak bisa nganter kamu, sayang. Oh nggak apa-apa, Pi. Reva cuma minta izin aja kok. Nanti Reva bisa pergi sendiri. Bukan apa-apa, nanti kalau kamu pergi, terus di luaran sana gimana? Kalau kamu ketemu sama anak-anak Black Cobra itu. Iya kan Reva naik taksi, Pi nggak naik motor. Reva rasa kalau misalnya naik taksi tuh nggak akan terlalu ngeh deh mereka. Ya? Yaudah, tapi kamu hati-hati ya. Oke. Nah, sebentar. Surti! Iya, ya. Kamu sekarang pergi temenin Reva, ya? Surti nemenin si Non. Kemana Non? Ih, Bi, nggak usah kepo deh. Mendingan sekarang Bibi siap-siap, kita mau pergi. Ya udah ya. Asik Surti teh diajak jalan-jalan sama si Non. Ya udah kalau gitu Surti beres-beres dulu ya Tuan ya. Ya Non ya. Ya minimal kalau ada apa-apa dia bisa teriak-teriak lah. Iya, Pi. Yaudah, Reva ganti baju juga ya. Ya. Tante. BTW, Tante dapat salam loh dari papinya Reva. Masa sih? Kamu pasti bercanda aja sih, ya kan? Bu Tante, Cindy tuh gak bercanda, Cindy serius kok. Mau disalamin balik ya? Nggak salam balik gitu, Tante? Ya udah, waalaikumsalam gitu bilangin. Oke. Tante, BTW papinya Reva itu nggak cuma titip salam loh ke Tante. Jadi kan kemarin Cindy cerita-ceritakan sama Reva, terus Reva bilang katanya papinya Reva tuh cerita-cerita ke Reva gitu, katanya Tante tuh cantik. Terus Tante kan orangnya lembut gitu ya, kata papinya Reva, terus mandiri. Abis itu katanya multi talented. Jadi kayak papinya Reva gitu deh.